ilmuka bima fi syai' minan naf'i, maka pengetahuanmu tentang manfaatnya sesuatu ini, manfaatnya barang ini, mendorong kamu da'in laka ilal fi'li, untuk mengerjakan. Tahu ini baik, bagus, tahu kan? Akal yang tahu akal. Maka setelah ini tahu ini baik, maka itu pengetahuan saya tentang ini baik mendorong saya bekerja, beramal, berbuat. Wa ilmuka bima fi minal darar, pengetahuan kamu tentang sesuatu yang doror, yang bahaya, da'iyan laka, ilmu kamu itu mendorong kamu ila tarki, untuk meninggalkan. Fasara dzalikal ilmu mani'an minal fi'li marratan wa minat tarki ukhra. Maka ilmu di situ, ilmu yang ada di situ tadi, pengetahuan kamu itu loh, ilmu kamu itu ada kalanya mencegah dari perbuatan, ada kalanya meninggalkan perbuatan. Fayajri dzalikal ilm majra aqalin naqah. Maka pengetahuanmu tentang ini baik, ini buruk, ini bahaya, ini manfaat, hingga mendorong kamu berbuat kalau baik, mendorong kamu tidak berbuat karena ini doror. Seperti talinya unta. Makanya disebut akal, dari iqalun naqah. Siapa bahasa Jawa dadung dulu, bahasa Jawa dadung apa sih? Ya tambang lah, tambang yang mengendalikan onta, tali mengendalikan namanya iqal. Igal itu bahasa artinya apa? Tali yang mengikat sorban supaya tidak jatuh, maka dikasih igal yang hitam itu loh. Iqal dari aqal naqah. Setelah kamu tahu ini barang manfaat, ini barang madarat, maka kamu terdorong melakukan yang manfaat, meninggalkan yang itu. Berarti seperti tambang yang mengendalikan onta. Maka disebut akal, dari kata-kata iqalun naqah. Dinamakan kamu mengetahui itu namanya berakal. Mengetahui ini manfaat, ini madarat, ini baik, ini jelek. Kemudian kita melakukan yang baik, meninggalkan yang jelek. Itu berakal namanya. Bukan berilmu, bukan. Akal nih. Walihada lamma su'ila ba'dus salih al-aql. Ada orang soleh ditanyai tentang akal. Qal, jawab, apa akal itu, Syekh? Qala, jawab, huwal ilmu bi khairain. Akal itu adalah pengetahuan tentang yang paling baik dari dua hal yang baik, wa syarris syarrain, dan yang paling buruk dari dua yang buruk. Ada dua hal ini baik semua ini. Dan yang paling baik mana? Itu akal itu namanya. Ini jelek semua, yang paling jelek yang mana? Yang paling bahaya yang mana? Itu namanya akal. Itu kata sebagian ulama. Walamma su'ila al-aqil, tanya yang al-aqil, orang berakal. Orang berakal apa? Tadi akal. Jadi ditanyakan apa? Akal. Sekarang orang yang berakal seperti apa? Gambarannya. Qal al-aqilu man aqala 'anillah amrihi wa nahyihi. Orang berakal adalah orang yang paham tentang Allah, baik itu perintahnya maupun larangannya. Perintahnya pasti baik, manfaat, larangannya pasti jelek dan madharat. Perintahnya kita lakukan, namanya kita berakal. Larangannya kita tinggalkan, juga kita namanya berakal. Ya, iya. Bukan ilmu, bukan ilmu, akal nih, bukan ilmu. Al-hadi asyar ad-dirayah. Sama, dirayah juga pemahaman. Apa dirayah itu? Wahiyal ma'arifatul hasilatu bidarbin minal jahl. Minal hiyal, bidarbin minal hiyal. Pengetahuan yang dihasilkan dari semacam khelah. Apa khelah itu apa? Jalan keluarlah, rekayasa. Wa huwa taqdimul muqaddimat. Mendahulukan muqaddimat, premis. Wastima'ar ru'yah.
dan menggunakan hati-hati, teliti. Wasluhu min daraitus saida. Dari katakan daraitus saida. Wadirayah. Wadirayah. Wadariyah. Lima yata'allam al-ta'n. Dari itu adalah sesuatu yang kita mengetahui sesuatu yang menyerang kita. Wal mudra atau wal madri. Wal mudra bacanya. Isim maf'ul gitu. Wal mudra aja. Wal mudra yuqalam lima yaslu bi'asy-sya'r. Sesuatu yang diketahui adalah sesuatu yang layak, pantas, wajar menurut perasaan. Wa hadza la yu'tlaqu 'ala Allah. Dirayah tidak boleh disifatkan kepada Allah. Limtina'il fikri wal hiyal 'ala ta'ala. Karena tidak boleh Allah itu berfikir dan berhelah. Walhasil dirayah ini penelitian lah. Teliti, hati-hati, berfikir, menggunakan muqaddimah, premis-premis, kemudian dapat kesimpulan. Namanya dirayah. Kalau begini, maka pasti begini, nanti akan begini. Kalau ini, nanti begini, maka begini. Itu namanya menggunakan premis-premis minor dan major. Di sini ada ajaran mantek nggak, Soban? Diajarin mantek? Kelas 12 ya? Pakainya apa pakainya? Suruh menorok? Apa? Ats-tsani 'asyar al-hikmah. Yang ke-12 kalimah yang mirip al-ilm, mirip tapi itu hikmah. Apa hikmah itu? Wa ya ismun li kulli ilmin hasanin. Hikmah itu nama dari setiap ilmu yang baik. Wa amal sholihin, amal yang baik. Wa bil ilmi al-amali akhas minhu bil ilmi an-nadhari. Hikmah itu lebih khusus ilmu amal, ilmu praktek daripada ilmu teori. Wa fil amal aktsar istimal min fil ilm. Kata-kata hikmah kebanyakan digunakan, dipakai untuk amal. Orang itu bijak gitu. Apanya itu? Apa itu? Sikapnya, kelakuannya. Innahu hakim. Dia itu hakim, bijak. Apanya itu? Keputusannya, tindakannya. Bukan hanya nadori teori, bukan. Tapi sudah amali. Prakteknya. Wah, dia itu bijak. Ada lagi, dia itu pintar tapi nggak bijak. Apa artinya itu? Pintar tapi tidak bijak. Artinya perbuatannya atau sikapnya atau keputusannya tidak benar, tidak baik, tidak bijak. Jadi kata-kata hikmah banyak pada ilmu amali. Apa? Wa minha yuqal ahkamal amal ihkaman idza atqanahu fa akan bikadza hikaman. Seperti kata-kata orang misalnya si A, si Ahmad itu telah ahkamal amal. Itu artinya ihkaman, artinya atqanahu. Si Ahmad telah bekerja dengan baik, itqan, detil, rapih. Namanya atqanahu itu artinya ahkamahu. Wal hikmah min Allah khalqu ma fihi manfa'atul ibad wa maslahatuhum fil hal wa fil mal. Hikmah dari Allah itu apa? Yaitu Allah menciptakan apa yang bermanfaat untuk hamba, apa yang maslahat untuk manusia dalam zaman sekarang, wa fil mal, bukan zaman sekarang, fil hal dalam sekarang, wal ma'al dan yang akan datang, wa ma'al yang akan datang. Jadi hikmahnya Allah itu adalah apa? Ciptaannya Allah yang mengandung manfaat untuk manusia, untuk hamba lah. Baik manfaatnya sekarang atau yang nanti. Wa min ibadi aidan kadzalik
Tsumma hadal hikmah bi alfadhi mukhtalifah. Kemudian ada definisi hikmah dengan berbagai lafal-lafal yang beda-beda. Faqila hiya ma'rifatul asya bi haqaiqiha. Ada lagi berdefinisi hikmah itu adalah mengetahui sesuatu dengan hakikatnya, dengan sebenar-benarnya, itu hikmah namanya. Saya paham tentang si A dengan sepaham-pahamnya lah. Itu namanya hikmah. Wa dhi isyaratun ila anna idrakal juz'iyat la kamala fihi lana idrakat mutaghayyirah. Dengan demikian, maka pengetahuan tentang sesuatu yang juz'iyah, hal-hal yang parsial, itu tidak sempurna. Karena juz'iyat itu pasti berubah-ubah. Fa amma idrakul mahiyah, adapun mengetahui tentang esensi hakikat, fa baqin masun al taghayyur wa tabaddul. Langgeng dan terjaga dari berubah dan berganti-ganti. Wa qila hiyal ityan bil fi'l. Ada lagi yang mengatakan hikmah itu adalah al ityanu bil fi'l alladhi aqibatu mahmudah. Melakukan sesuatu yang nanti punya akibat akhirnya terpuji. Itu hikmah namanya. Hikmah itu adalah kita melakukan sesuatu yang kalau saya lakukan nanti akibatnya hal-hal yang terpuji, yang positif, yang terpuji, yang baik. Itu hikmah namanya. Wakil ada lagi mengatakan hiyal iqtida'u bil khaliq. Udah gampang ini, definisi paling gampang ini udah. Apa hikmah itu? Meniru Allah, udah. Niru Allah. Allah Maha Hakim. Allah Maha Hakim. Udah kita tiru Allah aja itu, udah. Definisinya itu. Meniru Allah. Fi siyasah bi qadratil basyariyah, dalam kebijakan. Siasat di sini politik secara global ya, kebijakan, policy. Bukan politik kekuasaan, bukan, policy, kebijakan sebatas kemampuan manusia. Wa dzalika bi ayyastahida bi ayyunazzi ilmahu 'anil jahl. Bagaimana caranya? Caranya ayo kita ijtihad. Bekerja keras, berupaya keras, berpikir keras agar ilmu kita betul-betul paham, tidak ada kebodohan sama sekali. Wa fi'luhu 'anil jur, dan perbuatannya betul-betul jauh dari penyimpangan. Wajudu 'al bukhl wa hilmu 'al safah, kedermawanannya jauh dari sifat pelit, bakhil, dan kesantunannya jauh dari kebodohan. Itu namanya hikmah. Ada orang tuh santun, halus, kayak kamu lah, halus. Itu bukan bentuk hikmah itu kalah itu. Penakut tuh. Kamu santun ya, halus, santun, ramahnya. Belum tentu hikmah, tapi kamu penakut. Gak berani. Bukan pemberani. Tapi kalau hikmah itu saya berani kalau akan balas misalkan. Saya disakiti orang, kalau saya balas berani. Tapi enggak, saya enggak balas. Itu namanya hikmah, namanya bijak namanya. Jadi kalau kamu enggak berani namanya penakut, bukan hikmah. Namanya penakut. Kayak Allah Maha Bijak. Bisa saja Allah membalas orang berdosa sekarang juga dilaknat, dibalas bisa. Allah Maha Bijak. Siapa tahu dia tobat. Siapa tahu pada akhir umurnya dia baik, itu namanya kebijakan. As-salis asyar, ilmul yaqin. Ilmul yaqin, ainul yaqin, haqqul yaqin. Ada 3 grade nih. Qalu innal yaqina la yahsul illa idza taqada anna syai'a kada wa annahu yamtanu kaunal amri khilafi mu'taqadih. Keyakinan. Apa itu keyakinan itu apa? Apa keyakinan itu? Keyakinan itu adalah sesuatu yang dihasilkan dari keyakinan. Tidak takut apa ya, ketika meyakini ya. Bahwa sesuatu ada begini. Itu namanya yakin namanya. Tekad ya. Ketika orang meyakini sesuatu ini benar dan tetap sudah yakin ini yang benar, itu yakin namanya.
Dan nyatanya cocok. Tidak menyimpang atau tidak beda dengan yang kita yakini. Idza kana lidzalika al-i'tiqad mujibun. Ketika akidah keyakinan kita itu ada yang mewajibkan, maka yang wajibkan itu imma badihiyatil fitrah wa imma nadhul aql. Yang mendorong kita yakin itu ada kalanya fitrah, ada kalanya hasil dari berakal. Kok cuma gitu ya? Kurang luas ini iya sih. Hanya mengatakan yakin saya, ilmu yakin mana, ayo yakin, hakul yakin, bedanya apa? Enggak, aduh. Ar-rabi' asyar az-zihn. Kalau kita maknai benak ya, benak, dia itu benak. Apa? Dia tidak berpikir. Enggak, bukan hati, bukan. Quwwatun nafas, itu quwwatun nafas. Kekuatan yang ada pada diri kita, jiwa kita, al-iktisabil ulum, untuk mencari ilmu, allati hiya ghairu hasilah, yang belum dihasilkan. Wa tahqiq qalbi anna subhanahu wa ta'ala khalaqar ruh khalian an tahqiq asya'. Allah Ta'ala menciptakan ruh tanpa hakikat sesuatu, tanpa mengetahui hakikat segala sesuatu. Wa anil ilmi biha, dan tanpa mengetahui tentang sesuatu tersebut. Kama qala ta'ala, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kamu dari perutnya ibumu, sedangkan kamu tidak ngerti apa-apa. La ta'lamuna syai'a. Yang kiai, yang habib, yang kaya, yang pejabat jenderal, waktu lahir sama saja. La ta'lamu, kecuali Nabi Muhammad lain, jangan samakan. Selain Nabi Muhammad lah. Selain Nabi Isa juga, Nabi Isa kan bisa ngomong waktu bayi. Selainnya para nabi deh, kita ini yang pinter, yang bodoh, yang kaya, yang melarat, yang pejabat, yang rakyat, ketika lahir sama enggak? Sama-sama. La ta'lamuna syai'a. Kamu enggak ngerti naon-naon. Enggak ngerti apa-apa. Lakinnahu subhanahu wa ta'ala innama khalaqaha lit-tha'ah. Kemudian Allah menciptakan manusia itu apa? Agar ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak sekali-kali aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Sudah? Manusia lahir nggak ngerti apa-apa. Manusia lahir untuk taat. Wa ta'ah, taat itu masyrutatun bil ilm. Sedangkan kita bisa taat pada Allah dengan benar kalau kita punya ilmu. Rukunya contohnya rukunya sholat lah, kita tahu rukunya sholat. Rukunya wudu tahu, supaya benar kita dalam taatnya itu. Ini contoh yang sederhana. Qala fil akhir wa aqimis sholata li dzikri. Tegakkanlah salat, dirikanlah salat untuk mengingat kepadaku. Fabayyana annahu amar bit ta'ah li gharadil ilmi. Maka Allah menjelaskan bahwa perintah tadi berarti perintah berilmu. Allah perintah taat kepada kita. Berarti kita juga diperintah untuk berilmu. Wal ilmu la budda minhu ala kulli hal. Ilmu itu sesuatu yang harus, keharusan. Dimanapun sampai kapanpun. Ala kulli hal. Fala budda wa an takuna nafsu mutamakkinah min tahsil hadhil ma'arif wal ulum. Maka setiap jiwa manusia harus mendapatkan ilmu dan ma'arif, ulum dan ma'arif, ilmu pengetahuan lah. Fa'atul haqqu subhanahu wa ta'ala min hawas ma'a'ana ala tahsil hadzal gharad. Kemudian Allah memberikan kepada manusia indra yang bisa membantu manusia untuk mendapatkan tujuan tadi. Faqala fis sama', Allah memberikan kita pendengaran. Wa hadainahun najdain. Saya tunjukkan kepada manusia najdul haq wa najdul batil. Wa qala fil basar sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Akan saya tunjukkan kepada mereka. Akan saya perlihatkan kepada mereka
ayat-ayat kami dari cakrawala ini. Itu namanya hubungannya dengan basar, penglihatan, akan saya perlihatkan. Wa qala fil fikr, Allah juga memberikan akal pada kita agar kita berpikir, wa fi anfusikum afala tubsiru. Kamu pernah nggak mikirin diri kamu? Pernah nggak kamu merenung tentang diri kamu? Ya Allah. Lidah bisa merasakan, hidung bisa mencium, telinga bisa mendengar, mata bisa melihat. Lidah ada ludahnya, kalau nggak ada ludahnya makan harus pakai air terus. Gak bisa makan kerupuk, gak bisa makan kerupuk, gak bisa. Makanya ada ludahnya. Ludah dikeluarkan dari kelenjar. Kenapa bisa keluar kelenjar? Karena bau makanan, sesuatu bau yang tercium oleh hidung, perintah pada kelenjar, yang dibakar si ikan asin, bakar ikan asin bau ya. Perintah pada hidung, perintah pada kelenjar mengeluarkan cairan, ludah. Nah, itu semuanya diatur oleh. Pernah nggak mengenalkan itu? Belum lagi bicara akal itu apa, hati itu apa, perasaan itu apa, ya Allah. Wa fi anfusikum afala tubsir. Renungkanlah dirimu sendiri, dalam dirimu. Afala tubsir, apa kamu tidak merenung? Fa idza tatabaqat hadhil quwwat. Maka ketika semua sesuai, kekuatan-kekuatan tadi, hawas tadi sesuai, sarar ruhu al-jahil aliman. Kalau mata berfungsi, telinga berfungsi, semua anggota badan kita berfungsi, maka yang tadinya waktu lahir itu bodoh nggak tahu apa-apa menjadi alim. Gunakan matamu, gunakan telingamu, gunakan lidahmu, semua digunakan untuk mencari ilmu. Maka jadi pada waktu lahir la ta'lamuna syai'a. Wa huwa ma'na qouli ta'ala ar-rahmanu 'allamal Qur'an. Falhasil anna isti'dad an-nafs litahsil hadhil ma'arif huwa dhihn. Nah, potensi yang ada pada jiwa manusia untuk mendapatkan ilmu ini namanya adz-dhihnu. Adz-dhihn. Ini bisa didiskusikan apa yang saya oleh Imam Razi ini benar apa enggak? Bisa didiskusikan dengan apa pengetahuan sekarang, definisi benar apa enggak? Saya lepas ini. Apa? Al-Khamis Asyar yang ke-15. Lafal yang mirip dengan ilmu adalah al-fikru. Apa? Apa fikir itu? Wahwa intiqalur ruh minat tasdiqatil hadirah ila tasdiqatil mustahdarah. Pindahnya ruh dari tasdik yang ada menuju tasdik yang diadakan. Contohnya ini. Tasdik kan misalnya pisau tajam, itu tasdik. Terus itu yang sudah hadir itu. Terus yang dihadirkan apa? Ya pisau ini bisa untuk apa gitu? Bisa untuk apa? Apa faedahnya? Pisau itu tajam, namanya tasdik al-hadirah. Tasdik al-hadir. Kemudian setelah kita berikan predikat kepada pisau itu tajam, maka untuk apa? Itu namanya at-tasdiq al-mustahdarah. Qala ba'dul haqiqin innal fiqra yajri majrat tadarru' ila Allah fi istinzal ulumi min indih. Coba. Ada yang berpendapat muhaqqiqin bahwa pikiran itu adalah diberlakukan seperti atau bukan seperti, diberlakukan ketika tadarru' ila Allah, mendekatkan daripada Allah agar Allah menurunkan ilmu kepadanya. Dan kita berpikir, itu apa artinya? Tadarru' ila Allah. Kita lagi
menarik ilmu dari Allah, menarik. Tapi di sini istilahnya intiqal ruh ya, intiqal ruh. Bil tasdiqatil hadir wa tasdiqatul mustakhrajah. As-sadis asyar al-hadas, intuisi. Wala syakka anna al-fikra la yatimmu amaluhu illa biwujdani syai'in. Yang namanya pikiran itu sudah barang tentu tidak akan sempurna operasinya, amalnya, kecuali kalau kita bisa merasakan suatu. Bisa merasa sesuatu dulu, wujdan. Yatawassat baina tarafil majhul litasir nisbah al-majhul ma'lumah. Yang perasaan itu ada di tengah-tengah antara sesuatu yang tidak diketahui. Maka nanti sesuatu yang diketahui menjadi diketahui. Fa innan nafsa hala kauniha jahilatan kanha waqifah fi dhulmah. Jiwa manusia itu ketika dia bodoh, seakan-akan dia berada pada kegelapan. Wala buddalaha min qaidin yaquduha wa sa'iqin yasuquha. Maka jiwa manusia membutuhkan apa? Komandannya. Komandan yang penuntun lah. Komandan yang menunjukkan, sa'iqin yasuquha atau sopir yang menyetir. Manusia bodoh butuh petunjuk, butuh mursyid lah. Butuh orang yang memberikan pengetahuan. Wa dzalika huwal mutawassit baina tarafain ilaih. Itu yang tadi kita butuh supir tadi, itu adalah tengah-tengah antara dua sisi. Walahu ila kulli wahidin minhuma nisbatun khassah. Dan si qaid tadi, si penuntun tadi mempunyai hubungan khusus, mempunyai nisbat yang spesial di antara dua sisi tadi. Fatawalat fi min nisbati ilaihima muqaddimatan. Maka muncullah dari hubungan itu dua muqaddimah, dua premis. Fa kullu majhulin la hasil ilmi illa bihasil muqaddimatain ma'lumatain. Maka setiap sesuatu yang tidak diketahui tidak mungkin diketahui kecuali dengan perantara dua muqaddimah yang maklum. Wal muqaddimatani huma kasyahidain. Dua muqaddimah itu, dua premis itu seperti dua saksi. Fakama anna la budda fi syal min syahidain, fakada la budda fil aql min syahidain. Dalam syariat juga kita harus ada dua saksi, utang piutang harus ada dua saksi, kawin harus dua saksi, bagi-bagi waris ada dua. Begitu pula dalam akal. Bisa diterima akal itu kalau ada dua saksi. Wahwal muqaddimatan latani tuntija lil matlub. Yaitu dua muqaddimah yang akan menghasilkan yang kita cari. Fasti'dadun nafsi liwujdani dzalikal mutawassit wal hadas. Nah, potensi yang ada dalam jiwa manusia untuk merasakan adanya mutawassit tadi, adanya penengah yaitu qaid tadi, penuntun, itulah hadas, itulah intuisi. Gimana kesimpulannya ini? Intuisi adalah penengah yang bisa menyampaikan kita pada kesimpulan yang benar melalui dua muqaddimah, dua premis. Hadza muskir, ini barang memabukkan. Muqaddimah surah. Wa kullu muskirin khamrun, setiap memabukkan adalah khamr. Itu apa namanya muqaddimah kubro. Natijanya fahadha wa kullu khamrin haram fahadha haram, itu natijah. Itu pakai hadis atau pakai akal? Akalnya? Yang hadis yang mana? Yang hadis yang mana? Contohnya. Survei presiden nanti siapa? Gitu. Siapa yang akan jadi presiden dari capres 3 ini? Nah, ini harus ada hadas namanya, intuisi.
Intuisi siapa? Wapresnya Ganjar, wapresnya Prabowo, wapresnya Anies, siapa? Ayo. Tidak bisa menggunakan logika saja, tidak bisa menggunakan logika saja. Harus pakai intuisi, hadas. Ya, orang sufi, begitu pula psikologi, sangat-sangat memfungsikan hadis sangat penting. Tidak cukup hanya dengan akal. Ya, kalau bahasa sufi ya ujungnya marifat. Jadi hadis adalah menuju ke marifat. As-sabi asyar ad-dzaka, cerdas. Cerdas itu apa? Apa dzaka itu? Huwa syiddatul hadas. Malah hadas yang maksimal. Cerdas. Wa kamaluh, dan sempurnanya hadas. Wa bulughul ghayatil quswa, dan hadas sampai pada tujuan yang terakhir, yang puncak. Wa dzalika li'anna dzaka wal madha fil amr wa sur'atul qati bil haqq. Karena dzaka itu adalah apa? Berlanjut ya, madu berlanjut. Apa? Berlanjut menuju sesuatu, wa sur'atul qat'i, dan cepatnya memastikan bil haqq, dengan kebenaran. Itu dzaka itu. Ada sesuatu yang sulit, dia cepat. Ini, kemudian ini benar. Namanya cerdas, namanya. Waslu min zakatin nar, wa zakatir rih, wa syatu mudakkah. Dalam bahasa Arab dikatakan zakatin nar. Api ini cerdas, atau api itu menjilat-jilat. Wa zakatir rih, angin ini cerdas, angin itu sangat kencang. Wa syatu mudakkah ay mudrakun dabdabuha bi hadas sikin. Kambing yang mudakkah, yang disembelih dengan pisau yang tajam. As-samin asyar al-fatonah, cerdas. Sama, dzaka cerdas, fatonah juga cerdas. Cerdik. Wa ibaratun 'an tanabuli syai'in qasd ta'riduh. Apa fatonah itu? Ingat sesuatu, sadar dengan sesuatu yang dia tuju. Namanya fatonah namanya. Walidzalik fa innahu yusta'mal fil aktsar fi istinbatil ahaji war rumuz. Fatonah kebanyakan dipakai dalam mengambil kesimpulan hujah-hujah dan rumus-rumus yang rahasia-rahasia itu. At-tasi' asyar al-khatir. Apa khatir itu? Ide. Gagasan. Wa huwa harakatun nafsi, gerakannya jiwa, nahwa tahsil dalil, untuk mencapai dalil, menghasilkan dalil. Wa fil haqiqah dzalikal ma'lum wal khatir bil bal. Maka yang diketahui dengan dalil tadi, yang dihasilkan dengan dalil tadi, itulah namanya khatir dan ada dalam hati. Bisikan hati ya, bisikan hati. Wal hadir fi nafas, dan yang hadir ada dalam jiwa. Walidzalika yuqal hadza khatarun bibali. Masalah ini ada dalam hati saya ini. Ini ada di hati saya, ada masalah ini. Udah lama ini saya sudah. Gitu, kira-kira gitu. Bahasa Indonesianya apa? Kerentek bahasanya. Apa? Masalah ini sudah ada di benak saya ini, di hati saya. Udah lama. Terlintas dulu. Ya. Illa anna nafsa lamma kan mahall dzalikal ma'na al-khatir ja'alat khatir itlaqan lismil hali al-mahal. Akan tapi ketika jiwa itu menjadi tempatnya makna al-khatir, maka khatir diucapkan untuk nama kondisinya, bukan tempatnya. Tempatnya di jiwa itu. Al-ashir al-wahm. Wahm. Halusinasi ya? Apa? Kesan palsu. Ilusi. Al-wahm. Apa wahm itu? Wa huwal i'tiqad al-marjuh. Sesuatu yang diyakini tapi
Tidak unggul. Tidak unggul. Waqad yuqal innahu ibaru 'an al-hukm bi umur juz'iyyah ghair mahsusiyah li ashkhasin juz'iyyah jismaniyah. Bisa dikatakan wahm itu adalah menghukumi sesuatu yang parsial, yang tidak kelihatan bagi sosok-sosok yang juz'iyah yang bersifat fisik. Kahuk sakhlah bisadaqatil Apa artinya? Apa artinya? Wa adawatil mu'dhi. Kita punya musuh. Kita punya musuh. Kemana-mana ada bayangan, jangan-jangan musuh datang mau mukul, gitu ya? Nah, itu namanya wahm. Atau kita jalan lewati kuburan, bayangan kita ada pocong atau ada apalah, itu namanya wahm. Kita masuk rumah besar yang tidak tidak ada penduduknya. Ada rumah besar di Semarang tuh ada rumah 1000 pintu itu. Lawang Sewu. Itu bisa untuk ngetes mental itu. Ayo, mau nggak tidur di situ sendirian? Nah, ketika kita membayangkan ada genderuwo, ada pocong, itu namanya wahm namanya. Al-Hadi wal Ashrun 26 al-adzon. Prasangka ya, praduga ya, dzon. Asumsi. Wa al-i'tiqad ar-rajih. Keyakinan yang unggul. Kalau yang waham yang marjuh, yang tidak unggul. Kalau yang ini dzon yang rajih. Jadi ilmu fikih itu ilmu dzon. Ilmu itu ilmu dzon. Rukun salat 17 apa ada di Quran? Apa ada hadis? Ya itu menurut dzonnya para imam. Begitu ilmu hadis. Hadis ini sahih, kata siapa? Kata Imam Bukhari. Artinya menurut praduganya Bukhari. Tapi praduganya Imam Bukhari enggak kayak praduganya ente yang doyan sambel. Semua ilmu yang bukan dari Quran dan hadis semua dzon. Ilmu itu dzon, ilmu itu. Makanya dalam hadis sendiri ada yang qat'iyyul wurud, qat'iyyud dilalah. Yang pasti adanya hadis tersebut, riwayatnya hadis itu pasti, dan dilalahnya, maknanya juga pasti. Ada yang qat'iyyul wurud, dhanniyud dilalah. Ada hadis itu pasti, yakin benar, tapi konten dilalahnya dhon. Ada dhanniyul wurud, dhanniyud dilalah. Hadis itu masih dalam praduga, masih dalam dhon, kontennya juga dhon. Walamma kana qabul i'tiqad lil quwwah wad dha'f ghairu madbutin, karena adanya keyakinan itu, baik itu keyakinan kuat maupun keyakinan yang lemah, tidak terkendali, tidak terbatasi, tidak jelas lah, enggak jelas. Fakadza maratibud dzan ghairu madbutah. Demikian pula grade-grade-nya dzan ghairu madbutah, tidak terbatas, tidak jelas lah, tidak jelas. Falihadza qila inna ibaru an tarjih hadits tarafail mu'taqad fil qalb al-akhar. Oleh karena itu dikatakan dzan adalah memilih sesuatu ya, dari dua hal, kita unggulkan salah satunya dalam hati kita melebihi dari yang lain, itu namanya dzan namanya. Ada suatu mungkin baik, mungkin tidak baik, tapi keyakinan kita baik, yaitu dzan. Mungkin benar, mungkin salah, tapi keyakinan kita benar, yaitu dzan namanya. Kita meyakini sesuatu
mengambil salah satu dari dua kemungkinan, dalam hati kita tetapkan, makin yang baik. Itu don. Jadi hakim apa mahkamah semua don semua itu. Keputusan hakim di mahkamah don semua itu. Hanya ya bagaimanapun hakim harus ijtihad, harus berupaya keras agar berusaha agar sebenar-benarnya. Sebenarnya itu. Tapi kemungkinan salah masih ada nggak? Masih ada. Namanya ijtihad, kemungkinan salah masih ada. Kayak Imam Bukhari mengatakan, beliau kan hafal hadis 600.000. Beliau mengatakan kesimpulannya yang sahih cuma 4.000. Bahkan Imam Bukhari sebutnya hanya 4.000 hadis tuh. Datang Imam Hakim. Enggak. Masa hadisnya cuma 4.000? Banyak masih. Maka hakim namanya Al-Mustadrak. Apa artinya? Yang melengkapi Imam Bukhari. Berjilid-jilid. Jadi kata Imam Hakim, hadisnya banyak sekali, enggak 4.000. Nah, kayak Idris Tebuireng itu, Idris Kempet, itu sebulan di Mesir, pergi ke Mesir, belum mau ke Mekah. Ke Mesir hanya ingin baca karang Imam Syafi'i di depan di kuburan Imam Syafi'i. Konon katanya kalau salah diluruskan kalau katanya. Dia baca sendirian baca kitab karang Imam Syafi'i, dibaca di kuburannya Imam Syafi'i. Dia berguru langsung lah. Kayak Mbak Idris. Sebulan khatam. Besar. Ya karena enggak puasa terus. Ma'tajwizi tarafil akhar. Dengan kemungkinan sesuatu yang lain itu benar. Yang artinya kita milih sesuatu yang yakin ini benar, pada yang lain yang tidak saya pilih juga mungkin benar. Ya hakim itulah. Yakin bahwa ini orang salah, terbukti dengan ini bukti-buktinya, maka dihukum 10 tahun. Itu don itu. Walaupun dia punya keyakinan benar, tapi siapa tahu nanti di lain waktu ternyata salah. Bisa nggak terjadi tuh? Bisa, sangat bisa. Itu don namanya don. Bukan ilmu yakin, bukan. Thumma inna don al-mutanahi fil quwwah qad yutlaqu alaihi ismul ilm. Lah don yang sangat kuat, don yang sangat kuat bisa dinamakan juga ilmu. Ilmu sebenarnya don ilmu ini. Fala jarma qad yutlaqu al-ilm ismul don. Don yang kuat bisa dinamakan ilmu pun bisa dinamakan don. Jadi ilmu itu bisa dinamakan don, ilmu fikih, don itu. Kama qala ba'dul mufassirin fi qouli ta'ala alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang mempraduga ya, dhon, bahwa mereka akan jumpa Tuhannya. Itu keyakinan apa? Keyakinan apa dhon itu? Quran bilangnya yadhunnun. Padahal kita yakin, kita mati yakin akan ketemu dengan Allah. Tapi Quran bahasanya yadhunnun. Ini apa ini? Qalu innama utliqa lafdhu dhann ala ilm haunal wajhain. Ini padahal alamun nih sebenarnya. Orang-orang mukmin tahu persis bahwa nanti akan ketemu dengan Tuhan. Jadi bahasa Al-Quran bilangnya apa? Ya dhunnun. Ada dua alasan. Satu, at-tanbih ala anna ilma aktsarin nas fid dunya bil idham ilmi fil akhirah qaddan fi janbil ilm. Mengingatkan kita bahwa ilmunya manusia itu di dunia ini dibandingkan dengan ilmunya manusia di akhirat bagaikan dhon. Kita di dunia ini yakin nanti di akhirat akan ketemu Allah. Itu ilmu tuh ilmu. Tapi masih dianggap dhon karena ilmu dunia ini masih dibandingkan ilmu akhirat masih, kalau akhirat kan nyata betul di akhirat nanti. Nyata betul. Si A salah dihukum 10 tahun. Dhon. Siapa tahu di akhirat ternyata benar orang ini. Masalah sengketa misalkan.
Siapa yang benar, siapa yang salah. Nanti di akhirat, yang sebenar-benar di akhirat nanti. Di dunia ini semua dhon di dunia ini. Wathani anna al-ilm al-haqiqi fi dunya la yakadu yahsul illa lin nabiyyin was-siddiqin. Yang kedua alasannya kenapa Allah menggunakan kata yadhunnun? Karena ilmu hakiki di dunia ini tidak mungkin dimiliki kecuali oleh para nabi dan siddiqin. Alladzina dzakarumullah ta'ala, yang Allah menceritakan nabi dan siddiqin dalam firman-Nya, alladzina amanu billahi wa rasulih tsumma lam yartabu, yaitu orang beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya dan kemudian tidak ragu sedikit pun. Wa alam anna dhanna kana an imaratin qawiyyah qubila gimana? Dzan itu adalah pasti dari tanda-tanda, ada fakta-fakta tanda-tanda imarah yang kuat yang bisa diterima. Wa alaihi madaru aktsar ahwal hadzal ilm. Nah, kebanyakan ilmu itu ya dzan itu. Wa in kana imaratun dha'ifah dzumma. Kalau tanda-tanda itu lemah, maka itu tercela. Allah berfirman, inna dhanna la yughni 'anil haqqi syai'a. Dzan itu tidak membuahkan kebenaran sama sekali. Dan firman Allah, inna ba'dadh dhanni itsm. Di antara dzan adalah dosa. Ini dzan yang apa? Dzan yang imarah, dhaifah. Jadi kalau ilmu apa? Amarah. Iya. Bukan imarah bacanya, amarah ya, tanda. Kalau amarahnya kuat, dzan menjadi ilmu. Tapi kalau amarahnya lemah, dzan menjadi dosa. Suudzon. At-Tarashul al-Khayal. Al-Fatihah. Kalau bahasa Indonesia sih sedikit sih ya. Ilmu, yakin, terus apa lagi? Pengetahuan, keyakinan, prasangka, khayal, halusinasi, apa lagi? Berpikir, berakal. Bahasa Arab banyak sekali, ada diroyah. Diroyah di Indonesia, idrok, diroyah. Paham, ada Indonesia ada ya, paham. Makanya kata Imam Ghazali pada akhirnya, ilmu ini semua adalah palsu. Kecuali ilmu tasawuf, ilmu hakikat. Ilmu hakikat itu tidak dengan makol, tapi dengan bilju' wassumt. Menghasilkan ilmu hakikat tasawuf itu bukan dengan omongan, ngaji ini bukan, tapi dengan perut lapar dan merenung. Itu mendapatkan ilmu hakikat. Ilmul kashfil qalb. Ilmu hakikat itu. Kalau kita ini ngaji kita ini fikih apalagi nahwu sharh apalagi. Fikih pun masih dzan. Tafsirnya dzan ini. Menafsiri seperti ini dzannya Imam Razi. Semua ilmu itu dzan. Kecuali Qur'annya bukan dzan, tafsirnya Quran menafsiri itu dzan. Maka Imam Ghazali mengatakan fakana ma kana mimma lastu adzkuruhu fadhunna khairan wa la tas'al 'ala khabari. Apa yang saya dapatkan ketika saya khalwat di menara Masjid Amawi Damaskus selama 4 bulan, apa yang saya dapatkan, sudah percaya sajalah.
Fadhunna khairan. Husnudzon saja deh. Wala tas'al khobar. Jangan tanya gimana ceritanya. Jangan tanya, enggak usah tanya. Enggak bisa saya ceritakan. Lisan ini, huruf ini terbatas untuk menceritakan hakikat. Lisan ini terbatas kemampuannya untuk menceritakan hakikat yang kulli, yang universal. Saya tidak mampu menulis apa yang saya ketahui ketika di Masjid Amawi itu, di menara Masjid Amawi. Saya tidak sanggup menyampaikan dengan kata-kata dan tidak sanggup untuk saya tulis. Udah. Selesai, Imam Ghazali turun dari menara, pulang ke Khurasan. Kalau sekarang Iran ya Khurasan. Pulang ke Khurasan, mau kembali ngajar, mau ngajar lagi. Kan udah tinggal 2 tahun nggak ngajar di An-Nidhamiyah. Masuk kelas bingung malah. Ngajar apa ini? Fikih, ilmu khayalah. Apa lagi? Mantek, ilmu tidak sampai ilmu kalam, tidak ada orang yang imannya bertambah karena ilmu kalam, nggak ada. Ilmu kalam cuma ilmu hujah. Kalau ragu-ragu lah itu obatnya ilmu kalam. Kalau ada orang ragu-ragu obatnya ilmu. Tapi orang bisa tambah imannya, tambah dekat dengan Allah dengan ilmu kalam, enggak. Jadi fikih, ilmu khayalah. Ilmu kalam nggak ada gunanya. Ilmu apa lagi? Filsafat, banyak rancunya. Akhirnya ilmu tasawuf. Tapi mau disampaikan dengan kata-kata, nggak bunyi. Mulutnya nggak bunyi mulutnya. Bisu, Imam Ghazali bisu. Mau ngajar apa ini? Sudah. Meninggalkan Nidhamiyah, pulang ke desanya itu, desa Tus. Berdiam diri, kholwat, riyadhah. Kemudian beliau belajar hadis. Karena beliau mengatakan bid'ati fil hadithi muzjah. Pengetahuan tentang hadis sangat sedikit. Maka beliau belajar hadis. Seandainya umurnya panjang, akan lahir ahli hadis yang di tahun itu, di abad itu. Enggak lama 2 tahun meninggal, wafat. Jadi itulah al-haqiqah fi nadhr Ghazali adalah kashful qalb. Hakikat menurut Imam Ghazali adalah terbukanya hati. Ilmu dari hatilah, bukan dari akal, bukan dari mata, bukan dari hafalan, bukan, tapi dari hati. Tapi ngomong gini pinter dulu. Itu ngomong kayak gini masih bodoh udah ngomong kayak gini. Imam Ghazali itu udah ahli fikih, ngarang kitab fikih 3, Al-Wajiz 1 jilid, Al-Wasit 3 jilid, Al-Basit saya nggak tahu, saya belum tahu Al-Basit. Kalau Al-Wajiz saya punya. Al-Wasit punya 3 jilid. Al-Wajiz 1, Al-Wasit 3, Al-Basit berapa jilid. Itu fikih. Usul fikih, Al-Mustasfa, Al-Mankhul, Fil Usul, Al-Qiyas, akhlak, Mizanul Amal, mantik, Al-Qistosul Mustaqim, ilmu suluk, Minhajul Abidin, filsafat, Maqasidul Falasifah, Tahafutil Falasifah. Ya, beliau mau ngeritik filsafat itu, nulis Maqasidul Falasifah dulu. Nih tujuannya para filsafat. Jadi supaya tahu, saya juga paham. Gitu. Saya juga paham filsafat. Setelah itu baru nulis Tahafutil Falasifah, kerancuannya filsafat, kesalahan-kesalahan filsafat. Tapi beliau mengatakan dulu, sini saya tahu filsafat. Maka nulis apa namanya? Maqasidul Falasifah. Tujuannya para filosof itu begini, tujuannya. Setelah itu Tahafutil Falasifah, kerancuannya para filosof. Terakhir nulis Ihya Ulumiddin. Yang terakhir lagi Al-Munqidh minad Dhalal. Itu tasawuf itu. Banyak sih tulisan kecil-kecil Al-Madnul Ghairi Ahli. Kitab yang tidak boleh dibaca kecuali pada orang ahlinya. Yang bukan ahlinya jangan baca. Namanya Al-Madnul Ghairi Ahli. Ada lagi Al-Qasidah Ta'iyah. Yang tasawuf itu. Ada lagi Mishkatul Anwar. Al-Hikmah fi Makhluqatillah. Kashful Qulub. Apa lagi? Banyak. Jadi Imam Ghazali menganggap ilmu yang lain remeh itu setelah tahu dulu, alim dulu. Nanti kamu gayanya pakai itu apa pakai itu? Gak ada gunanya pakai itu.
Imam Ghazali mengatakan fikih nggak ada gunanya, beliau sudah alim fikih. Ilmu kalam nggak ada gunanya, beliau sudah menulis ilmu kalam al-iqtisad fil i'tiqad, li jamul awam fi ilmil kalam, al-arba'in fi usuluddin. Itu kan Imam Ghazali tentang ilmu kalam. Ilmu alim dulu baru mengatakan tidak ada gunanya. Makanya kalau saya sih nggak usah ngaji, langsung dari Allah, Masya Allah. Tadi malam saja saya tidur bangun antara ngimpi dan enggak tidur antara sadar dan tidak sadar. Ada cahaya datang dari atas. Ini ini masih harum, baunya masih harum nih. Ya dikasih misik harum nih. Ya Allah. Kebanyakan orang itu yang orang tanggung, alim tidak, ya tak orang tanggung lah. Untuk menutupi kebodohannya, maka menggunakan itu. Menggunakan bahasa-bahasa redaksi-redaksi yang klinik, gnostik. Tapi sebenarnya kalau gnostik di dalamnya betul ilmu juga, ilmu irfan. Seperti bukunya siapa tuh? Siapa yang dari Libanon? Ini ilmu juga. Karena ilmu irfan itu sumbernya menurut mereka adalah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu sumber dari ilmu irfan. Hampir seperti wahyu, hampir. Kata mereka ini orang Syiah kebanyakan.